Gue masih ingat the moment pas pertama kali gue mau beli suplemen di gym. Waktu itu tahun 2018 guys. Awalnya gue sempet bingung dan tercengang karena ternyata suplemen di gym itu jenisnya ada banyak banget dan fungsinya juga beda-beda. Jadi sebagai pemula, yang gue rasain pada waktu itu adalah gue kebingungan banget. Gue ngalamin namanya decision fatigue. Jadi sebelum olahraga, energinya tuh udah habis duluan guys. Tapi beneran pada waktu itu gue tuh nggak tahu suplemen itu fungsinya buat apa. Yang bagus yang mana, cara pakainya gimana, kapan waktu yang tepat buat pakai, dan suplemen mana yang tubuh gue tuh bener-bener perlukan. Pada saat itu gue bener-bener nggak tahu sama sekali. I really have no idea. Namanya juga pemula ya kan. Baru pertama kali gym, so wajar sih nggak ngerti apa-apa. Gue dulu tuh masih takut kalau sembarangan pakai suplemen. Karena dulu tuh gue mengiranya masih suplemen itu bahaya buat ginjal atau suplemen gue kira steroid. Masih misunderstanding lah, tapi itu pemikiran gue dulu ya sebelum gue ada pengetahuan soal suplemen. So, di video hari ini gue mau kasih tahu ke kalian gambaran tentang gimana caranya memilih suplemen dengan benar. Supaya lu tuh nggak buang-buang duit, karena nggak semua suplemen itu berguna guys. Atau nggak semua suplemen itu penting lah. Serius, gue juga akan jelasin ke kalian tentang macam-macam suplemen, siapa yang memerlukan, dan bisa dicukupi pakai sumber makanan apa. Karena dalam Pyramid of Nutrition Priorities atau piramida nutrisi, suplemen itu tempatnya ada di paling atas. Ibaratnya cuma sebagai cherry on top lah, penting nggak penting. Tapi kalau lu bisa memanfaatkan suplemen dengan benar, hal itu bisa ngebantu lu banget untuk memenuhi kebutuhan nutrisi lu yang kurang. Hopefully setelah nonton video ini lu bisa tahu ya, kira-kira suplemen apa sih yang badan lu tuh sebenarnya paling perlu. So pay attention karena gue bakal langsung jelasin. Hai, my name is Rebecca. Gue suka sharing topik tentang wellness, self-love, and growth mindset. Jangan lupa subscribe karena lu bakal dapetin banyak banget hal positif dan insight baru lainnya dari channel ini. Alright, suplemen yang pertama adalah whey protein. Kalau lu datang ke toko suplemen ya dan mau beli whey protein, lu tuh most likely bakal nemuin dua jenis whey, yaitu whey concentrate and whey isolate. Karena emang dua jenis ini tuh yang paling banyak dijual di pasaran. Gue kasih tahu perbedaannya ya. Whey concentrate kandungannya itu 70-80% protein. Sisanya fat sama carbs dan mengandung lactose. Whey concentrate juga diserapnya tuh lebih lambat, jadi bikin lu tuh ngerasa kenyangnya lebih lama gitu. Ini cocok sih untuk orang yang mau weight loss. Nah, kalau whey isolate, kandungannya tuh 90% protein dan lebih sedikit carb sama fatnya. Laktosnya juga lumayan rendah, jadi kalau lu orangnya laktos intoleran, lu tuh cocoknya minum whey isolate guys. Terus ya, whey isolate ini tuh diserapnya lebih cepat, tapi emang harganya tuh cenderung lebih mahal. Jadi lu jangan bingung ya bedanya whey concentrate sama whey isolate. Karena dua-duanya tuh tetap bisa ngebantu lu dalam proses muscle building tergantung tujuan dan apakah lu lactose intoleran atau enggak. Jadi kebutuhannya setiap orang beda ya. Tapi kalau gua personally, gua tuh selalu belinya yang whey isolate. Nah, itu tadi adalah fungsi dari whey protein ya. Terus nih, yang memerlukan suplemen whey protein itu siapa? Orang-orang yang setiap hari sering kekurangan protein. Biasanya nih, kalau misalkan gua lagi sering aktivitas di luar atau gue sering makan di luar yang nggak sempet masak, gue tuh selalu tambahin minum whey protein. Soalnya tiap kali gue jajan di luar ya, proteinnya tuh dikit banget. Dan cara gue memenuhi kebutuhan protein yang paling gampang ya dengan minum whey. 2 scoop, itu proteinnya udah 50 gram. It's convenient, praktis, dan paling murah. Tapi kalau lu mau penuhin kebutuhan protein dari real food itu juga nggak masalah. Lu tinggal makan dada ayam, telur, udang, ikan, atau beef. Jadi udah clear ya pembahasan tentang whey protein. Suplemen selanjutnya nomor 2 adalah kreatin. Kreatin itu natural source of energy yang sebenarnya badan kita tuh juga produksi di liver, kidney, sama pankreas. Jadi tubuh manusia itu secara natural emang udah produksi kreatin guys. Ada 20 jenis amino acid dan 9-nya itu tuh essential buat bangun otot. Nah, kreatin ini tuh kombinasi dari 3 amino acid dari yang 20 list tadi, yaitu arginin, glycine, and methionine.
So, fungsinya kreatin itu apa? Jadi gini, saat kita lagi angkat beban, kita lagi nge-gym, otot kita tuh pakai namanya ATP untuk sumber energi. Dan ATP ini tuh gampang habis. Jadi, kalau lu minum suplemen kreatin, itu tuh meningkatkan muscle ATP lu. Jadi, lu tuh bisa punya tenaga buat latihan lagi. Otot lu jadi nggak gampang capek lah. Performance latihan lu bisa meningkat, dan recovery lu tuh jadi lebih cepet. Makanya, atlet atau orang yang olahraganya keras, mereka pasti taking kreatin, karena emang sepengaruh itu untuk meningkatkan performance latihan. Kreatin ini tuh udah ada dalam real food yang kita makan, guys. Tapi kandungannya tuh super duper sedikit. Tubuh manusia, kita ya, itu setiap harinya tuh butuh 3-5 gram kreatin per hari. Sedangkan kandungan kreatin dalam 100 gram dada ayam itu cuma 0,4 gram doang. Lu bisa bayangin harus makan berapa banyak dada ayam untuk lu tuh bisa dapetin 5 gram kreatin. Jadi untuk suplemen kreatin menurut gue ini tuh sangat wajib ya. Apalagi kalau latihan lu tuh emang berat. By the way, kreatin ini tuh aman buat siapapun dan kreatin bukan steroid. Alright, suplemen selanjutnya nomor 3 adalah gainer. Gue mau bahas dari fungsinya dulu. So, basically, gainer ini tuh sama dengan liquid kalori yang tujuannya adalah supaya lu lebih gampang buat kalori surplus. Jadi kalau lu lagi program buat menaikkan berat badan dan lu udah bisa kalori surplus dari makanan yang lu makan, lu tuh nggak perlu gainer. Gainer itu tuh bener-bener kayak makronutrisi tapi dalam bentuk minuman. Ada proteinnya, karbohidrat, lemak, cuma minus di kebanyakan gula. Makanya di video YouTube gua yang bahas tentang menaikkan berat badan dengan cara sehat, gua menyarankan untuk lu tuh bikin gainer sendiri di rumah, guys. Nanti habis ini lu bisa cek video selengkapnya ya tentang tips bulking. Tapi kenapa tetap ada orang yang beli suplemen gainer? Ya itu tadi, karena kebutuhan orang tuh beda-beda. Yang bener-bener memerlukan suplemen gainer menurut gua adalah orang yang underweight parah dan dia nggak bisa makan banyak. Jadi kalau makan banyak tuh dia bisa muntah atau enek. Terus orang yang nggak sempet buat ngeblender gainernya sendiri di rumah. Sama anak kosan yang pingin kalori surplusnya itu lebih praktis. Terus kenapa kok orang nggak milih minum whey protein aja? Karena orang bulking itu nggak cuma butuh protein, guys, tapi mereka juga butuh kalori. Jadi, meskipun proteinnya udah cukup nih, tapi kalau kalorinya masih kurang, ya berat badannya bakal tetap sama, nggak akan naik. Nah, di momen inilah gainer itu diperlukan untuk menaikkan jumlah kalori. Jadi, lu bisa ngira-ngira dulu nih sebelum lu beli, apakah lu bener-bener memerlukan suplemen gainer atau enggak. Nextnya, suplemen nomor 4 adalah BCAA, atau Branched Chain Amino Acid, yaitu gabungan dari 3 asam amino, leucine, isoleucine, and valine. Tadi gue sempet jelasin kalau ada 20 macam jenis asam amino, tapi cuma ada 9 asam amino yang essential buat building muscle, yang penting gitu untuk bangun otot. Atau gue sering nyebutnya tuh 9 essential amino acid. Jadi basically BCAA ini tuh fungsinya untuk mempertahankan massa otot sama membantu proses recovery. Tapi ya kalau lu tuh udah makan dada ayam, telur, ikan, udang, atau beef, lu tuh nggak butuh BCAA karena lu udah dapet asam amino yang lengkap, termasuk BCAA tadi di dalam makanan yang lu makan. Terus ya kalau lu udah minum whey protein, di situ juga udah ada BCAA-nya. Jadi most likely BCAA nggak sepenting itu, guys. Kecuali emang kalau lu butuh minuman yang seger-seger, nah itu cocok banget dibikin es BCAA. But even lu nggak minum BCAA pun nggak masalah, karena lu tuh udah dapet BCAA tadi dari real food dan whey protein yang lu minum. Terus siapa dong yang sebenarnya membutuhkan suplemen BCAA? Orang vegan. Karena orang vegan itu susah banget untuk dapetin amino acid dari makanan. Mereka butuh tambahan suplemen BCAA untuk muscle recovery sama repair. Jadi BCAA ini tuh penting banget buat orang vegan yang emang suka angkat beban. So kalau lu vegan, lu harus consider buat taking suplemen BCAA ya. Next, selanjutnya suplemen yang kelima adalah PWO atau pre-workout. Ini tuh fungsinya untuk dapetin ledakan energi saat lu workout. Kalau kreatin itu kan meningkatkan performance latihannya secara perlahan. Butuh namanya loading phase dulu. Kalau PWO itu instan, langsung saat itu juga energi lu bakal meningkat. Cuma ya orang yang nggak terbiasa nih pakai PWO kayak gue tuh sering ngerasain namanya kesemutan, guys. Jadi kayak feel itchy gitu loh. So for some people they might not like it. Karena gue juga akhirnya stop
Dan ada orang yang cerita ke gue juga tiap kali dia pakai PWO itu tuh jantungnya berdegup kencang banget katanya. So buat tiap orang suplemen PWO itu emang kayak efeknya beda-beda gitu. Tapi ada juga yang bisa hit PR atau have a good workout after mereka tuh taking suplemen PWO. Alternatif lainnya ya paling minum kopi aja sebelum olahraga. Atau lu juga bisa minum energy drink. Tapi guys, jangan sampai lu ketergantungan ya sama suplemen PWO. Jadi mau lu pakai PWO atau enggak, harusnya lu tuh tetap punya energi untuk olahraga dengan baik. So, sebelum lu memutuskan untuk beli suplemen PWO, ada baiknya lu tuh consider sama intensitas latihan lu. Siapa tahu tanpa PWO latihan lu emang udah bagus ya kan? Atau saran gua, lu coba dulu deh sekali. Minta aja sama temen lu yang suka bawa PWO gitu ke tempat gym, biar lu tahu side effect-nya itu gimana setelah lu pakai PWO. Jadi lu bisa kayak comparison gitu. Nah, itu tadi 5 suplemen yang paling banyak beredar di marketplace ya guys. Sebenarnya ada lebih banyak suplemen, tapi nggak sepopuler yang 5 gua sebutin tadi. Sebelum lu memutuskan untuk beli suplemen, lu harus perhatiin nutrisi diet lu dulu. Kalau udah terpenuhi semuanya, menurut gua nggak perlu sih. Tapi kalau lu emang punya banyak duit dan lu mau beli, lu bisa evaluasi kira-kira suplemen apa yang sebenarnya badan lu tuh perlu banget. Alright guys, jangan lupa like and subscribe, terus share video ini ke temen lu yang suka bingung mau beli suplemen apa. Tonton juga video gue yang tentang the best food for building muscle, supaya lu bisa prioritasin real nutrisi lu dulu. Alright, thank you so much for watching. I'll see you in next video. Bye!